Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal latihan ujian madrasah bagian yang pertama. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita akan membahas soal untuk kalian nanti belajar ujian madrasah ya, pembahasannya. Contoh yang pertama, harga sebuah sepatu, sebentar. Harga sebuah sepatu 650.000. Pada promo akhir tahun, sepatu tersebut diskon 50% plus 20%. Harga sepatu setelah diskon adalah, nah di sini ada tulisan 50% plus 20%. Ingat ya, kalau nanti kalian belanja, ini bukan berarti bahwa ini diskonnya 70%, salah ya. Ini berapa yang sebenarnya? Oke, kita hitung ya. Di situ tertulis 50% ditambah 20%. Ya. Nah, ini 50% diskon yang pertama. Berarti ini sisanya, ini 50% diskon yang pertama, ini besarnya diskon ya. Nah, ini yang 20% itu bukan dari 100%-nya, tetapi 20% dari 50% yang kedua. Jadi ini 20% dari 50% yang kedua ya. Jadi 5 dikali 50% yang kedua. Ini berarti 50% ditambah 20% itu kan 20 per 100. 50% itu 50 per 100. Nanti yang di dalam kurung kita buat dalam persen juga ya. Ini berarti 50% ditambah 20 kali 50 itu kan 1000 ya, 1000. Ininya 100 kali 100 10.000. Kita buat dalam persen. Kalau kita buat dalam persen berarti yang di bawahnya itu harus dalam 100. Kita buang nolnya 2, kita bagi maksudnya. Nah, jadi tinggal 10 per 100. 10 per 100 itu kan artinya berapa persen? 10 per 100 itu artinya 10%. Jadi sebetulnya diskon 50% plus 20% itu adalah 60%. Ini diskonnya. Ini diskonnya 60% ya. Jadi kalau begitu harga sepatu berapa? Kalau diskonnya 60%. Berarti kan 100% dikurangi diskon 60%. Ya. Jadi berapa harga sepatunya? Tinggal 40%. Maka 40% dari 650.000. Ya, 40% kali 650.000. Kalau tulis satu per satu, ini berarti 40 per 100 kali 650.000. Ini nolnya 2 ya. Nah, ini dengan ini berarti tinggal berapa? 260.000 ya. 260.000. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi kalau ada diskon 50% plus 20% bukan berarti 70%, tetapi hanya berapa? 60% diskonnya. Maka harga sepatunya 100% kurangi 60%, 40% dari harga yang tertera di dalam sepatu tersebut. Oke, kita lanjut nomor 2. Contoh 2. Alaya berusia 44 tahun lebih tua dari Fahri. Jumlah usia mereka kurang dari 28 tahun. Usia Fahri sekarang adalah, kita sebut saja Alaya itu A ya. Alaya itu 4 tahun lebih tua dari Fahri. Berarti kan Fahri ditambah 4. Ini tambah ya. Kemudian usia mereka jumlahnya kurang dari 28 tahun. Berarti Alaya ditambah Fahri ini kurang dari 28. Berapa usia Fahri sekarang? Kita tinggal menjawab aja. Ini kita punya 2 buah persamaan ya. Ibu tulis ulang, ini 4 ditambah 4. Jadi kita tulis ulang, A-nya itu Fahri ditambah 4. Fahri ditambah 4. A diganti Fahri F ditambah 4. A-nya itu kurang dari 28. Berarti F ditambah F kan 2F ya.
kurang dari 28, 4-nya dipindahkan ke kanan, berarti dikurangi 4 ya. Berarti 2F 24 ininya. Maka F 24 dibagi 2, 12. Maka Fahri itu usianya kurang dari 12 tahun. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Taman bunga berbentuk persegi panjang. Kita buat saja langsung biar tidak pusing. Ya, dengan ukuran panjang 3x ditambah 6. Ini sudah pernah ini Ibu bahas. Lebar itu 2x dikurangi 5. Ini sudah pernah ya. Jika keliling taman tidak kurang dari 72. Nah, di sini ada kata tidak kurang dari 72. Kalau tidak kurang itu berarti boleh lebih, boleh sama ya. Boleh lebih, boleh sama. Jadi keliling taman itu kan berarti 2 panjang ditambah lebar, kan rumus keliling ya. Tidak kurang dari 72. Kalau tidak kurang itu boleh lebih, boleh sama. Berarti lebih besar atau sama dengan 72. Ya, sekarang kita lihat supaya mudah. Berarti panjang ditambah lebar berarti lebih besar, sama dengan 72 dibagi 2 kan? 36. Atau Ibu tulis aja tuh ya, 36 ya. Maka panjangnya tinggal masukkan ini 3x ditambah 6, lebarnya adalah 2x dikurangi 5, lebih besar sama dengan 36. 3x ditambah 2x 5x, 6 dikurangi 5 positif 1, lebih besar dari 36. Maka 5x lebih besar sama dengan 36 dikurangi 1. Pindah ke sini ya. Berarti 5x lebih besar sama dengan 35. X lebih besar sama dengan 35 dibagi 5 ya. Maka X lebih besar sama dengan 7. Nah, apakah yang ditanya? Maka panjang taman tersebut, apakah X itu panjang taman? Bukan. Panjang taman itu adalah P 3X ditambah 6. Masukkan 7-nya. (21) ya ditambah 6. Berarti panjang. Oh, ini bukan lebih sama dengan. Ininya berarti harus lebih besar sama dengan dari 27. Begitu ya. Berarti panjangnya itu lebih dari atau sama dengan 27 ya, lebih dari atau sama dengan 27. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 12 meter. Bola tersebut memantul dengan ketinggian 3/4 dari tinggi bola sebelumnya. Tinggi bola setelah pantulan keempat adalah, jadi kita lihat di sini nomor 4 ada pantulan ya. Pantulan sebelum dipantulkan berarti kan ke 0 ya. Kita anggap saja ke 0. Ya, pantulan ke 0 maksudnya. Itu ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah 12 meter. Ini pantulan. Pantulan ke 0 itu maksudnya sebelum dijatuhkan ya. Pantulan ke 0 ini tingginya 12 meter. Nah, sekarang setelah dipantulkan, setelah dijatuhkan, pantulan yang pertama itu kan katanya 3/4 dari tinggi sebelumnya. Berarti 3/4 kali 12. Ya, ini dengan ini 3 ya. 3 kali 3 9. Ini 9 meter. Pantulan kedua. Pantulan kedua berarti 3/4 dari 9. 3 kali 9 27/4 meter. Pantulan ketiga berarti 3/4 kali ini 27/4. 27 kali 3 81 ya, per 16. Ini meter. Pantulan keempat adalah 3/4 kali 81/16. Berapa ini?
243 ya, 243 16 dikali 4, 64. Nah, jadi pantulan keempat itu tinggi bolanya adalah 243 per 64. Kalau ditanya pantulan kelima tinggal dilanjutkan saja ya. Ini yang sederhana. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Contoh kelima. Perhatikan persamaan garis berikut ini. Ada 1, 2, 3, 4. Persamaan yang grafiknya saling sejajar adalah, nah ini kan kalau digambar dalam bentuk garis lurus ya. Yang ditanya adalah saling sejajar. Syarat sejajar itu apa? Syaratnya gradien yang pertama harus sama dengan gradien yang kedua. Kalau tegak lurus, perkalian gradien pertama dengan kedua hasilnya sama dengan min 1. Ingat ini adalah pelajaran kelas 8. Oke, kita akan mencari gradien masing-masing dari persamaan ini. Untuk memudahkan dalam mencari gradien, kita bentuk dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ini sebetulnya sudah dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ini sudah ya. Hanya di sini Y-nya harusnya 1. Ya, tapi dalam soal ini ada 4. Supaya 4 ini menjadi 1 bagaimana? Karena akan dibuat menjadi bentuk ini ya. Maka supaya 4 ini menjadi 1, ini tinggal apa? Ini tinggal dibagi dengan 4. Sehingga apa? 4 dibagi 4 kan 1, berarti tinggal Y. Ya. 12 dibagi 4 3. 3x. 16 dibagi 4. Oh, 3. Ini 3x ya. 16 dibagi 4, ini min 4. Nah, kalau begitu ini gradiennya berapa? Ini gradiennya adalah 3. Y sama dengan MX plus C. Ini M-nya ini sebagai M-nya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua sama bentuk ke sini. Kita ubah supaya menjadi 1, ini kan berarti dibagi 8 karena ini ada 8. 8 dibagi 8 1 ya. Ini tinggal Y saja sama dengan 2 dibagi 8 1/4 ya. 1/4 X 18 dibagi 8 berarti langsung saja karena ini tidak berpengaruh. Maka ini M-nya berapa? Ini M-nya adalah 1/4. Kita cari yang sama nanti. Ini dibagi dengan 3 karena di sini ada 3. Maka Y sama dengan 3 dibagi 3 1, tinggal Y ya. 9 dibagi 3 3. 3X 15 dibagi 3 5. Nah, ini gradiennya berapa? Gradiennya adalah 3. Sudah ketemu sebetulnya 1 dan 3. Tapi kita tanggung saja ya. Supaya membuktikan ini bagi berapa? Dibagi 6. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 6 1 ya. Tinggal Y sama dengan 2 dibagi 6 1/3. X min 7/6. Nah, ini gradiennya adalah 1/3. Jadi kalau begitu yang gradiennya sama adalah persamaan berapa? Persamaan 1 dan persamaan 3 ya. Jawabannya adalah B karena syarat sejajar itu gradiennya harus sama. Kita lanjut soal berikutnya. Suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan px ditambah q. Jika f3 sama dengan 7 dan f-3 sama dengan min 11, nilai f-10 adalah, nah ini kelas 8 ya, tentang relasi dan fungsi. Kita tulis dulu. Di sini ada rumus fx sama dengan px ditambah q. Ya, biasanya kan diketahui misalkan fx sama dengan 8x min 3 misalkan. Nah, p dan q-nya belum diketahui, maka kita cari dulu p dan q supaya bisa mendapatkan f min 10. P dan q kita cari dari yang sudah ada. Di sini ada f3. F3 maksudnya setiap X diganti dengan 3. Maka ini diganti dengan 3. 3 dikali P, maka 3P ditambah Q. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Oke, yang kedua, F-3. F-3. F-3 artinya setiap X diganti dengan 3. Kita lihat. Kita lihat di sini,
Tadi ya di sini ya, X diganti dengan min 3, berarti min 3P ditambah Q sama dengan berapa? Min 11. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita hilangkan Q-nya. Ini kan Q dengan Q ya, kita bisa dengan eliminasi. Q dengan Q berarti kita tinggal mengurangkan saja. 3P dikurangi negatif 3P, berarti kan 6P. Nih, 3P dikurangi negatif 3P. Negatif dengan negatif kan positif. Berarti 3P ditambah 3P sama dengan 6P. Nah, di sini 6P. Q dikurangi Q kan 0 ya, jadi tidak usah ditulis. 7 dikurangi min 11. 7 dikurangi min 11. Ini ditambah, jadi 7 ditambah 11, 18 ya. Ini 18. Maka P sama dengan 18 dibagi 6. P sama dengan 3. P sudah dapat. Q kan belum dapat. Q-nya belum dapat. Q masukkan kemana? Boleh ke persamaan yang pertama, boleh ke persamaan yang kedua. Kita masukkan yang pertama saja. 3P ditambah Q sama dengan 7. P-nya tadi sudah dapat 3. Tambah Q sama dengan 7. Ini kan 9 ya. Ditambah Q sama dengan 7. Maka Q sama dengan 7 dikurangi 9. Q sama dengan negatif 2. Nah, P dan Q sudah dapat. Tinggal kita jawab apa? Kita membuat persamaan ini. Fx, kita kembalikan ya. Fx sama dengan Px ditambah Q. Maka Fx, P-nya berapa? 3. Ini sama dengan ini. 3P ditambah Q, Q-nya min 2, berarti 3P, salah ya. Bukan 3P, 3X maksudnya kan tadi P-nya 3. Berarti 3X, Q-nya min 2. Gitu ya. Nah, ini sudah dapat nih rumusnya. Nah, yang ditanyakan adalah F min 10, artinya X diganti dengan min 10. Tinggal dimasukkan. Tuh. 3 dikali min 10 kan min 30. Dikurangi 2. Min 30 dikurangi 2. Min 32. Ya, jadi jawabannya apa? D, itu ya. Oke, lanjut. Nomor 7, ini sudah biasa. Sistem persamaan linear 2 variabel. Harga 5 buah spidol, ini kita buat S, dan 2 buah penghapus, ini P. Ya, kita buat saja langsung ya. 5 buah spidol berarti 5S ditambah 2P. Harganya 45.000. Ini yang pertama. Yang kedua, harga 3 spidol berarti 3S ditambah 3 penghapus 3P. Harganya 31.500. Yang ditanya adalah 2 spidol dan sebuah penghapus. Nah, ini kan tidak sama nih. Kita samakan dulu, boleh S-nya yang disamakan, boleh P-nya yang disamakan. Kalau lihat dari angkanya, kita akan menyamakan yang P. Jadi untuk menghilangkan P, syaratnya itu koefisien P-nya harus sama. Ini 2 dan 3 belum sama. Supaya sama, kita kali ya. KPK dari 2 dan 3 kan 6. 2 ingin jadi 6 berarti kan dikali 3. 3 ingin jadi 6 dikali 2. Itu caranya ya. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, sesudah itu ini setiap suku dikali dengan 3. Berarti 5 dikali 3 berapa? 15 S ya. Ditambah 2 dikali 3 6. Berarti 6P. 45.000 dikali 3 135.000 ya. 135.000. Lalu yang bawahnya 3S dikali 2 berarti 6S ya. 6S ditambah 3 dikali 2 6 juga, 6P sama dengan 31.000 dikali 2 63.000. Gitu ya. Terus bagaimana? Nah, ini sudah sama P-nya. Kita kurangkan. Ya, 15S dikurangi 6S 9S. Ini kan 0, 6P dikurangi 6P 0, nggak usah ditulis. 135
dikurangi 63 berarti 72.000. Maka S spidolnya itu adalah 72.000 dibagi 9, 8.000 ya. 8.000. Nah, kita sudah tahu harga spidol. Menghapusnya kan belum. Masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan yang mana nih? Yang ini ya. Yang kecil angkanya. Berarti sini aja. 3S ditambah 3P sama dengan 31.500. Kita masukkan 3, S-nya itu 8 tadi. Ditambah 3P sama dengan 31.500. Ini 24.000. Ditambah 3P sama dengan 31.500. Maka 3P sama dengan 31.500 dikurangi 24.000. Berarti 3P tinggal 7.500 ya. 7.500. Maka P-nya adalah 7.500 dibagi 3, 2.500. Nah, yang ditanyakan adalah 2 spidol ditambah sebuah penghapus. 2 spidol berarti 2 dikali 8.000 ditambah penghapusnya 2.500. Ini 16.000 ya. Ditambah 2.500. Maka harga totalnya adalah 18.500. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Sebuah tangga yang panjangnya 7 meter bersandar pada sebuah tembok. Kita buat saja dulu lah gambarnya. Ini ada tangga nih. Ya. Panjangnya 7 meter bersandar pada sebuah tembok. Jarak ujung bawah tangga terhadap tembok adalah 3 meter. Ini ujung bawah tangga, ini tembok ya. Ini tembok. Ini adalah 3 meter. Tinggi tembok yang dapat dicapai tangga, yang ini nih dari sini ke sini. Berapa? Ini berarti menggunakan teorema Pitagoras. Ini kan siku-siku ya. Menggunakan teorema Pitagoras berarti T kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi ini ya. Berarti di sini 49. Kalau yang ditanya sisi miring kan ini dijumlah. Berarti kalau yang ditanya bukan sisi miring berarti dikurang gitu ya. Ini 40. Ingat, T kuadrat 40. Maka T itu adalah akar dari 40. Ini kebetulan sudah ada akar dari 40. Langsung saja. Jika tidak ada loh ya. Ini berarti diubah. 40 itu adalah 4 kali 10. Akar 4 berapa? 2. Akar 10 kan tidak ada, berarti 2 akar 10. Ini jika tidak ada. Tapi karena ini sudah ada, berarti bisa langsung dijawab. Soal berikutnya nomor 9. Dalam suatu kotak terdapat 22 bola tenis hijau, warnanya hijau, 25 buah bola tenis kuning, dan 13 bola tenis merah. Dari dalam kantong tersebut diambil satu kelereng secara acak. Peluang terambil bola tenis kuning adalah, kita lihat di sini, NS itu maksudnya banyaknya ruang sampel ya. Berarti di situ berapa? 22 ditambah 25 ditambah 13 ya. Ada berapa semuanya? 20, 40, 50, ada 60. Yang ditanya adalah peluang warna kuning. Berarti rumusnya adalah banyaknya warna kuning dibagi ruang sampel. Warna kuningnya ada berapa? Warna kuning ada 25. Ruang sampelnya ada 60. Nah, ini kan tidak ada jawaban begini ya. Kita cari sederhanakan. Ini kan bisa dibagi 5 nih. 25 bagi 5, 5. 60 dibagi 5, 12. Maka kita cari 5 per 12. Ini kalau dicari kalian hitung ya. Ini diperoleh 0,416. Nah, ini kan dibuatkan ke atas. Jadi 0,42. Ini menjadi 0,42. Jawabannya adalah C. Itu ya. Ini pelajaran kelas 8 juga.
Jadi untuk UM itu adalah gabungan dari kelas 7, 8, dan 9 ya. 20% kelas 7, 30% kelas 8, 50% kelas 9 soal-soalnya ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang terakhir, yang nomor 10. Nanti ada bagian 2-nya, ini baru bagian yang pertama. Oke, kita lihat. Volume dari gambar berikut adalah, kita lihat di sini. Ini kalau kalian lihat, perhatikan ini gambar apa ini? Ini adalah prisma trapesium. Ingat, prisma itu pelajaran kelas 8 ya. Artinya adalah bangun tutup dengan bangun alas kongruen ya, bagian atas dengan bagian bawah kongruen. Mana atas mana bawah, ini depan, ini belakang, ini kongruen ya. Jadi atas bawah itu bukan berarti atas bawah langsung, ini posisinya nih dalam di posisi mendatar ya. Ini depan, ini belakang, atau atas bawah itu ya. Ini kongruen, ini trapesium, belakang juga trapesium. Kita lihat trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Jadi ini adalah prisma trapesium. Kita ingat volume prisma. Volume prisma itu apa? Itu adalah luas alas kali tinggi prisma. Kali tinggi prisma. Maka kalau di situ yang ditanya volume prisma trapesium ya, maka kita cari dulu apa? Volume trapesium ya, di sini volume prisma trapesium. Trapesium. Berarti di sini adalah luas trapesium dikali tinggi prisma, dikali tinggi prisma. Mana tinggi prismanya? Ini 14 itu sebagai tinggi prisma, ini sebagai tingginya ya. Luas trapesium itu setengah kali jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar, ini yang sejajar. Ini sejajar. Berarti jumlah sisi sejajar itu 7 ditambah 12 kali tinggi. Tingginya tinggi trapesium ya. Ini tinggi trapesium. Yang ini tinggi trapesium. Tinggi trapesium yang ini ya maksudnya. Yang 6 ini maksudnya tinggi trapesium itu 6. Dikali tinggi prisma. Nah, ini tinggi prisma nih, yang ini. Ini tinggi prisma. Kalau ini tinggi trapesium. Tinggi prismanya berapa? 14 gitu ya. Berarti setengah kali 7 tambah 12 itu 19 ya. Kali 6 kali 14. Ibu ulangi lagi ya. Ini ibu kurung nih. Yang ini tinggi trapesium, yang ini tinggi prisma. Ini tinggi trapesium, ini tinggi prisma. Jadi berbeda ya. Oke. Berarti ini dengan ini kan bisa dibagi nih, 3 ya. Berarti tinggal 19 kali 3 kali 14. Nanti kalian hitung, hasilnya adalah 798 ya. Karena ini volume, maka ini adalah cm kubik. Oh, ini cm kubik ya, bukan persegi, maksudnya ini salah. Nah, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Gitu ya. Jadi ini adalah bahan kalian latihan untuk menghadapi ujian madrasah. Ingat, materinya adalah kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.